Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian sirah, satu-satunya di Pangkalan Bun dan satu-satunya di Muwajih. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita, yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua, dan dalam keadaan setelah hujan dingin kita bisa hadir di sini adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga jannah. Dan untuk memberi berkah kajian ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkahnya lagi, kita mintakan kepada Arif untuk taujiah Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Jazakallah atas firman-Nya. Semoga yang mendengarkan atau yang membaca mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya 1 jam seperempat ke depan akan dikuasai oleh Ustaz Heri, yaitu membawakan Sirah Nabawi dalam judul apa saja namanya lupa. Apa Pak? Ya. Diangkatnya Rasulullah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul dan awal mulanya berdakwah. Kepada kita pada Ustaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khiyakum jami'an bi tahiyatil Islam, bi tahiyatil mubarak, bi tahiyatil ahlil jannah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa istiqomah untuk bersama-sama mengkaji tentang sirah nabawiyah, dan kita berharap sirah nabawiyah bukan hanya sekedar kita pelajari, kita fahami, tapi menjadi modal utama kita dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Dan ana ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua, terutama yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang keberapa? Ke-8 hadir membersamai ana di sini. Ya. Hah? Ya. Nanti kalau sampai yang ke-20 nggak ada absen dapat reward. Alhamdulillah, walaupun hujan kita masih bisa diberikan waktu yang luang sehingga bisa berhadir di majelis ini. Tentunya ini semua adalah berkat nikmat dan jiddiyah kesungguh-sungguhan kita, ya, kesungguh-sungguhan kita untuk memanage waktu kita sehingga bisa berhadir di majelis ini. Ini ada riwayat nih. PR kemarin siapa yang bisa menyebutkan Aisyah binti apa? Hah? Ibu lagi yang dapat. Dapat lagi belas. Bu Sari ya? Iya. Ini siapa kurang jelas? Ini Zahid. Bu Zahim. Catat. Ya. Kan PR pekan kemarin ya? Kita akan bahas pada sore hari ini insyaallah beberapa kejadian, ya, sebelum dan saat Rasul Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena ternyata dalam beberapa riwayat dan ahli sejarah mengatakan bahwa Rasulullah bertahap diangkat menjadi Nabi lalu diangkat menjadi Rasul. Karena kita paham bahwa Nabi itu tidak diberikan perintah untuk menyampaikan risalah baru, ya, hanya untuk mengingatkan. Bahkan sebagian besar Nabi wahyu yang diterima adalah untuk dirinya sendiri, sementara Rasul itu mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkan, mendakwahkan. Dan ujiannya Rasul ini lebih berat daripada Nabi, ya, tantangan yang akan dihadapi juga lebih besar. Sehingga Rasulullah itu saat mendapatkan wahyu pertama itu statusnya baru diangkat sebagai Nabi, ya. Setelah mendapatkan wahyu kedua sekitar khilaf beberapa ahli sejarah, ada yang mengatakan 3 tahun, 2,5 tahun, tapi yang paling maksur adalah 6 bulan. Ya, penantian Rasulullah untuk wahyu berikutnya adalah 6 bulan, ya, setelah surah Al-Alaq lalu surah Mudassir. Saat turunnya surah Mudassir inilah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul karena sudah diperintahkan untuk mendakwahkan Islam. Dan kejadian-kejadian sebelumnya tentang renovasi Ka'bah, ya, itu juga menjadi hal yang penting yang akan kita bahas pada sore hari ini insyaallah. Jadi kita kemarin sudah sampai di pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, ya.
dan saat itu usia Rasulullah 25 sampai Rasulullah usia 35 tahun, ya. Rasulullah melaksanakan kehidupan seperti biasa, ya, menjalankan kehidupan berumah tangga. Dan saat itu juga Rasulullah diberikan hadiah oleh Khadijah, ya, seorang budak dengan nama Zaid bin Haritsah, yang selanjutnya Rasulullah membebaskannya dan mengangkat sebagai anak, ya, dan dinasabkan kepada Rasul, ya, Zaid bin Muhammad. Tapi Allah mengingatkan dalam Al-Quran untuk mengembalikan kepada orang tuanya. Dan Rasulullah seperti biasa berdagang, ya, menjalankan usaha dari harta yang dimiliki oleh istrinya Khadijah secara profesional, ya. Maksudnya profesional itu apa yang didapatkan keuntungannya diserahkan kepada istrinya. Sampai pada usia 35 tahun, ya, Rasulullah melihat kondisi Mekah saat itu dengan berbagai keprihatinan. Namun sebelumnya ada kisah yang penting kita ceritakan tentang renovasi Ka'bah. Jadi suatu ketika terjadi hujan, ya, hingga terjadilah banjir dan membuat dinding Ka'bah itu akan roboh, belum roboh tapi akan roboh, ya. Karena memang hujan di Mekah sangat jarang sekali hujan, ini mengakibatkan dinding Ka'bah itu hampir roboh. Lalu orang-orang Quraisy berkumpul untuk mengadakan renovasi, dan mereka mengumpulkan semua harta yang ada, ya, semua harta yang ada, baik harta yang halal maupun haram. Maksudnya harta dari riba, perzinahan, perjudian, itu dikumpulkan semua. Terkumpullah dana yang cukup besar untuk renovasi Ka'bah. Saat akan mulai merobohkan dinding Ka'bah dan mereka berniat menggunakan harta yang tercampur tersebut, dikisahkan bahwa di dalam Ka'bah itu ada seekor ular, ya, seekor ular hitam yang menyerang setiap orang yang mendekati dinding Ka'bah, ya. Setiap akan dirobohkan, ularnya menyerang. Sampai beberapa hari akhirnya mereka berunding. Lalu Abu Thalib saat itu mengusulkan untuk membersihkan harta yang terkumpul ini dari harta-harta yang haram. Ya, mereka sudah memahami mana halal dan mana haram. Lalu dikeluarkan, ya, harta-harta tersebut, baik dari perzinahan, dari perjudian, ya, itu semua dikeluarkan. Nah, setelah harta itu dikeluarkan, tiba-tiba datang seekor burung yang cukup besar dan mengambil ular itu dan membuangnya ke arah barat. Sehingga setelah terkumpul dana yang tersisa, ternyata dana itu tidak cukup untuk mengembalikan Ka'bah seperti ukuran awal, ya, ukuran awal yang dibuat oleh Ibrahim, ya. Maka dengan dana yang ada, akhirnya ukuran Ka'bah itu diperkecil sehingga Hijr Ismail itu berada di luar bangunan Ka'bah saat ini. Padahal dulu itu adalah batas dari ujung Ka'bah. Dan Hijr Ismail itu sebenarnya dulu waktu zamannya awal-awal itu tempat tidurnya Nabi Ismail dengan ibunda Hajar, ya. Sehingga dalam buku ini disebutkan ukuran Ka'bah itu, ya, berbentuk segi empat dengan ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf.
dan tinggi pintunya adalah 2 meter, ya, sebutkan dalam buku Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakuri, ya. Itu untuk gambaran Ka'bah. Nah, akhirnya setelah dikumpulkan dana yang bersih tadi, ya, akhirnya dirobohkan. Awalnya orang-orang Quraisy juga khawatir, ketakutan untuk merobohkan Ka'bah karena mereka masih teringat bagaimana saat Abraha akan menghancurkan Ka'bah yang akhirnya dihancurkan oleh burung ababil, ya. Sehingga mereka itu coba-coba dulu, ya, coba-coba dulu merobohkan. Jadi dirobohkan dulu lalu dibiarkan beberapa hari. Ada enggak kejadian yang menimpa mereka jika dinding Ka'bah ini dirobohkan? Ya. Setelah dirobohkan ternyata dalam beberapa hari tidak ada hal yang musibah bagi mereka, sehingga mereka berunding bahwa Ka'bah boleh dirobohkan. Jadi tidak sembarangan tuh untuk merobohkan Ka'bah juga harus dicoba-coba dulu nih. Takutnya pas dirobohkan datang burung ababil. Nah, akhirnya terjadilah ini hal yang terpenting sebenarnya di sini. Saat setelah terjadi renovasi, semua suku di Quraisy saat itu merasa paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Terutama adalah suku Abdud Dar. Masih ingat Abdud Dar? Abdud Dar ini adalah salah satu suku yang diserahi untuk memegang kunci Ka'bah, ya. Sementara Abdul Manaf, ya, diserahi tugas untuk menjamu orang-orang yang beribadah haji, ya. Sehingga mereka itu punya prinsip ini, siapapun yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempat asalnya pasti ini akan dikenang sepanjang masa, gitu ya. Renovasi mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya pasti akan dikenang. Pasti orang akan nyebut siapa yang belum meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pasti ini akan menjadi sejarah. Maka masing-masing suku saat itu sangat menginginkan untuk berperan, ya, berperan untuk mengembalikan Hajar Aswad ini. Sehingga tampillah dari suku Abdud Dar, ya, dari suku Abdud Dar, dia mengambil ember, lalu ember ini diisi dengan darah hewan, lalu mereka celupkan tangannya ke dalam ember tadi, seraya mereka berkata demikian, demi Allah, sambil menunjukkan tangan yang penuh darah hewan tadi, demi Allah, barang siapa ada suku lain yang akan meletakkan Hajar Aswad, maka akan terjadi pertumpahan darah. Mereka buktikan dengan tangan yang sudah dicelupkan ke darah. Ancamannya seperti itu. Jadi kalau coba-coba suku lain, kita perang, gitu ya. Lalu ada lagi suku Makhzum. Suku Makhzum ini juga merasa paling senior. Tidak mau kalah, mereka juga ambil ember. Dengan cara yang sama mereka celupkan tangannya ke dalam ember yang berisi darah tadi dan mengatakan, demi Allah, barang siapa ada suku lain yang meletakkan Hajar Aswad, maka akan terjadi pertumpahan darah. Lalu diikuti dengan suku yang lain. Salah satunya adalah suku Adi bin Ka'ab. Ini adalah sukunya Umar bin Khattab dan suku yang terkenal paling berani dalam peperangan. Mereka paling depan dalam peperangan. Mencelupkan juga ke dalam ember dan mengatakan hal yang sama. Hampir saja terjadi peperangan. Lalu hadirlah Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini orang yang cukup senior saat itu, yang dia terpandang juga, ya. Lalu Abu Umayyah mengatakan demikian, kalau kita berperang gara-gara untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya, lalu kita berperang di sini, maka suku Quraisy akan habis dan orang-orang di luar akan mentertawakan kita, gitu kan? Suku-suku sama-sama menginginkan kemuliaan, berperang, maka habislah suku Quraisy, kata Abu Umayyah bin Mughirah, maka orang lain akan mentertawakan kita. Lalu dia ngasih solusinya ini,
Ayo kita sama-sama sekarang mencari solusi. Dikatakan oleh Abu Umayyah bin Mughirah, kita cari penengah, kita cari hakim, kita cari siapa yang bisa memutuskan masalah ini. Lalu mereka bertanya, siapa orang yang pas? Karena semua merasa juga paling berhak untuk menghakimi ini, menjadi hakim. Ya. Lalu kata Abu Umayyah bin Mughirah mengatakan, gini aja, siapapun yang masuk pertama dari pintu masjid yang menghadap ke suku Saibah. Suku Saibah ini suku yang cukup besar saat itu. Siapapun yang pertama masuk pintu masjid ini, dia yang kita tunjuk sebagai hakim, dan semua harus setuju dengan keputusannya. Karena orangnya belum tahu. Orangnya belum tahu siapa yang datang. Maka kita sebelum orang itu muncul, kita harus sepakat dulu orang ini nanti apapun yang dikatakannya, diputuskannya, kita harus taat. Akhirnya semua suku sepakat. Semua suku sepakat karena nggak tahu yang datang itu siapa. Dan ini bukan kebetulan, tapi ini skenario dari Allah. Dan saat itu masuklah Rasulullah Muhammad SAW yang tidak tahu ada permasalahan ini. Jadi Rasulullah bukan sudah menyiapkan solusi dari rumah gitu. Nggak tahu ada rame-rame orang sama-sama ingin meletakkan ajaran ini, nggak tahu semua. Masuklah Rasulullah dan semua yang hadir di situ berkata bahwa yang saat melihat Rasulullah ini adalah orang yang jujur yang dapat terpercaya. Semua udah senang dengan kehadiran Rasulullah karena sosok Rasulullah diyakini oleh mereka adalah orang yang jujur dan terpercaya. Jadi menurut mereka ini orang yang pas, ya. Dan semua juga semua suku saat itu, semua suku di Quraisy saat itu mengagumi kepada pribadi Rasulullah, ya, kepada pribadi Muhammad. Ini ada hal yang menarik, ya. Sebelum Nabi ya Muhammad diangkat sebagai Rasul, Allah latih, ya. Allah latih untuk mengatasi masalah yang besar. Ya. Belum jadi Rasul tapi Allah sudah latih. Saat Rasulullah menyelesaikan permasalahan ini kan tidak ada wahyu yang turun, nggak ada petunjuk dari Allah harus membentangkan jubah lalu masing-masing suku itu memegang ujungnya, nggak ada. Ini murni apa yang dipikirkan oleh Rasulullah saat itu. Dan ini adalah ujian pertama ya sebagai calon pengemban risalah, ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang besar yang hampir saja terjadi peperangan. Ya, lalu beliau membuka jubahnya dan mengajak semua suku untuk mengutus pimpinannya untuk memegang ujung-ujung dari jubah tersebut. Lalu sama-sama mereka menggotongnya mendekati tempat asal Hajar Aswad dan Rasulullah yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Maka yang terkenang bukan suku-suku yang ada tapi Rasulullah yang meletakkan kembali Hajar Aswad. Sebelum fase kenabian di umur Rasulullah 35 tahun, Rasulullah diberikan keinginan beribadah, dan beribadah saat itu ya tentunya Rasulullah melakukannya bukan dengan syariat yang ada, tapi Rasulullah melakukan bertafakur, menyendiri, ya. Menyendiri yang kita tahu Rasulullah saat itu melakukannya di Gua Hira, ya. Gua Hira. Jadi ini dimulai sejak usia 35 tahun. 35 tahun setiap bulan Ramadan, ya, setiap bulan Ramadan, hampir setiap bulan Ramadan Rasulullah melakukan tahanut, ya, menyendiri di Gua Hira. Gua Hira sendiri, ya, di sini juga dijelaskan ukurannya, itu sekitar kurang lebih 1 hasta. 1 hasta itu berapa? Hah? Hasta itu ini sama ini kan? Ya. Kalau sini depan.
Apa urus depan? Berapa depan? Hah? Kalau hasta itu ini kan, jadi ya tapi kan hastanya Rasulullah beda dengan hasta kita kan. Kalau kita mau ke sini, itu kurang lebih 1 hasta. Jadi Gua Hira itu hanya bisa ditempati oleh 1 orang, ya 1 orang lebarnya, dan kedepannya itu kurang lebih di sini disebutkan 1,5 hasta, ya 4 hasta ada di buku ini. Lebarnya 1,75 hasta dan panjangnya 4 hasta. 4 hasta, ya. Jadi ada yang sudah pernah ke Gua Hira? Hah? Nanti komunitas pencinta sirah rame-rame umroh sana ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bukan hanya PHP ya, tapi benar-benar kita berdoa ya. Tapi mendatangi Gua Hira itu juga bukan salah satu peribadatan ya, perlu Anda sampaikan. Karena ada sebagian jamaah yang seolah menganggap ini salah satu ritual untuk hadir di Gua Hira. Karena Rasulullah setelah menerima wahyu pertama itu nggak pernah lagi ke Gua Hira. Sekali-kalinya wahyu turun itu hanya di Gua Hira, nggak ada lagi wahyu yang lain di Gua Hira. Ya. Setelah itu nggak pernah Rasulullah kembali ke sana. Bahkan para sahabat saja nggak ada yang mengunjungi Gua Hira. Ya, tapi mungkin kalau kita untuk napak tilas yang mempelajari sejarah boleh-boleh saja, tapi jangan dijadikan ini sebuah syariat, sebuah bagian dari sunnah atau bagian dari ibadah yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi saat naik Rasulullah, ya, itu kan bukitnya itu cukup tinggi ya, dan jaraknya itu 2 mil dari kota Mekah, mendaki gitu. Kurang lebih kata yang sudah pernah karena ada belum perjalanan 2 jam, 2 jam untuk sampai dari bawah ke atas tuh 2 jam dan cukup terjal, sulit untuk dinaiki ya. Nah saat Rasulullah itu naik masuk ke Gua Hira itu langsung view-nya pandangan di depannya itu langsung kota Mekah. Jadi Gua Hira itu misalnya naik itu pas Rasulullah duduk itu di hadapannya itu langsung gambaran kota Mekah. Maka saat itu Rasulullah dengan kegundahannya, ya banyak kegundahan yang terjadi oleh yang dialami oleh Rasulullah. Pertama tentang penyembahan berhala. Ini Rasulullah sangat membencinya dan merasa gelisah dengan kondisi tersebut. Terlebih juga dengan perpecahan umat yang tadi yang hanya gara-gara untuk meletakkan Hajar Aswad saja hampir terjadi peperangan ya. Belum dengan budaya-budaya yang lain, khamar, perzinahan, ini yang membuat Rasulullah gelisah. Maka dari atas Gua Hira ya Rasul memandang kota Mekah dan memikirkan semua permasalahan tersebut ya, semua permasalahan tersebut. Begitu juga kalau sekarang kita mau menyelesaikan permasalahan umat ya, bisa tuh naik kemana gitu terus lihat kota Pangkalan itu seperti apa. Tapi memang kalau kita itu melihat permasalahan, saat kita berada dalam permasalahan tersebut rasanya permasalahan itu berat gitu, sulit dihadapi. Tapi saat kita sedikit menjauh melihat permasalahan itu dari jauh, itu biasanya akan terlihat benang-benang solusi yang bisa kita tarik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi pilihan Gua Hira ini juga bukan sembarang pilihan, karena Gua Hira ini juga sangat jarang orang untuk mendatanginya, walaupun ada ya. Rasulullah biasanya membawa makanan, sehingga kalau ada orang yang lewat, Rasulullah berbagi makanan tersebut dengan orang yang lewat. Tapi jarang sekali orang yang mendatangi. Jadi tebingnya cukup tinggi, ukuran kecil, memiliki 2 celah yang salah satunya menghadap Ka'bah, dan Ka'bah terlihat sangat jelas dari Gua Hira.
Rasulullah itu juga sebelum mendapatkan wahyu, ya, itu dianugerahi ru'yah shadiqah. Ru'yah shadiqah adalah mimpi yang benar. Dalam beberapa bulan Rasulullah sering sekali bermimpi melihat fajar, melihat cahaya terang, ya, seolah-olah seperti fajar yang cahayanya menghilangkan kegelapan yang ada di muka bumi. Ya, ini adalah salah satu tanda nubuah juga, ya, dalam mimpi Rasulullah. Jadi mimpi itu juga, ya, ada dua mimpi itu, ya. Mimpi itu bisa datangnya memang dari Allah, ya, tapi bisa juga mimpi itu datangnya dari syaitan. Jadi harus hati-hati kalau mentakwilkan mimpi, ya. Seperti apa sih kalau kita dapat mimpi dari Allah, ya? Kalau kita saat akan tidur melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, sebelum tidurnya berwudu dahulu, lalu posisinya juga, ya, miring ke kanan, letakkan rusuk, ya, menyamping seperti itu, dan mendahului dengan ayat kursi, gitu ya, membaca ayat kursi, lalu mandi ayat dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya, lalu berdoa, lalu melapangkan dada, maksudnya memaafkan orang-orang, ya, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita pada hari itu. Salamatus sadar, bebaskan saudara-saudara kita, ya, kita maafkan semuanya. Lalu tidur, insya Allah itu kalau mimpi yang datang dari Allah. Tapi kalau kita posisi tidurnya tidak nyunah, gitu ya, sangat sering kita mimpi, misalnya ada mimpi yang seolah ditekan, gitu ya, dadanya, ya, sehingga sering kan tidak bisa bernapas, tindian, ya, tindian. Atau mimpi digigit ular, ya, kalau kata orang tua dulu katanya mau dapat jodoh. Jin itu. Iya, gimana kalau yang digigit ular nenek-nenek dapat jodoh lagi? Jadi harus hati-hati kita mentakwilkan ini. Ada bukunya sebetulnya karangan Ibnu Sirin, Ensiklopedia Mimpi, ya. Jadi mimpi apapun ada di situ, ya. Jadi kalau kita mau jadi ahli tafsir mimpi, ya, beli ini. Tapi hemat Anda jangan terlalu banyak baca ini. Nanti dikit-dikit kita mentafsirkan mimpi kita, ya. Bahkan para ulama sendiri untuk mentakwilkan mimpi orang itu biasa melihat latar belakang orang tersebut. Ini ada kisah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang, datang menghadap mengatakan bahwa saya bermimpi mendengar azan. Ya. Beberapa saat datang lagi satu orang dengan mimpi yang sama. Saya juga bermimpi mendengar azan. Lalu Imam Hasan Al-Basri meminta waktu beberapa hari, ya, beberapa hari. Ternyata beberapa hari ini bukan Imam Hasan Al-Basri untuk mencoba mengupas berbagai buku tentang takwil mimpi, tapi Imam Hasan Al-Basri itu melihat kondisi kedua orang ini, ya, dilihat nih kondisi orang dua ini. Ternyata yang pertama ini orang yang sering azan, dia muazin, dia sering azan. Sementara yang satu ini seorang pencuri, sama-sama mimpi azan. Nah, ternyata Imam Hasan Al-Basri itu mentakwilkan kedua orang ini dengan takwil yang berbeda, ya. Kalau yang pertama dikatakan azan ini karena ada dalam salah satu ayat yang saat menyeru orang beribadah haji, ya, dengan azan, panggilan. Maka ditakwilkan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa kamu akan melaksanakan haji. Nah, sementara yang pencuri ini, Imam Hasan Al-Basri mengambil ayat tentang bagaimana Nabi Yusuf, ya, saat menyimpan, ya, beberapa harta di perbekalan keluarganya. Tujuannya kan sebetulnya untuk supaya dia kembali balik, kan. Tapi kan dianggap pencuri saat itu, kan. Dianggap pencuri dengan panggilan juga azan. Azannya artinya panggilan untuk memanggil mereka kembali.
Nah, jadi kata Imam Hasan Basri untuk yang kedua, kamu akan mencuri dan akan tertangkap lalu tanganmu akan terpotong. Dan ternyata setelah beberapa tahun kejadian, kedua orang yang satu naik haji, yang satu tangannya dipotong karena mencuri. Jadi kalau kita takwil mungkin juga lihat orangnya ya. Walaupun ya itu tadi, jadi kita hati-hati juga untuk mimpi-mimpi yang datangnya dari setan. Bahkan Rasulullah itu juga salah satu tanda nubuahnya sering sekali bermimpi sesuatu kejadian ya yang akan terjadi di Mekah, sehingga Rasulullah bisa mengetahui sebelum kejadian tersebut. Ya. Nah, singkat udah setengah jam. Pada ini hilaf di antara para ahli sejarah tentang datangnya Jibril, ya, Ada yang mengatakan di malam 21, ada yang mengatakan di malam 17, ya. Ada yang mengatakan di malam 27 di bulan Ramadan. Bulannya sepakat semua bulan Ramadan. Cuman ini ada khilaf, ada perbedaan ya para ahli sejarah. Nah, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri melakukan penelitian ya. Ada sebuah hadis ya tentang bagaimana Aisyah pernah ditanya ya. Jadi Aisyah menyampaikan hadis ini, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Maka beliau menjawab, pada hari inilah aku dilahirkan, dan pada hari ini pula turun wahyu yang pertama kepadaku. Tapi tolong ini jangan disalahartikan bahwa Rasulullah melakukan puasa Senin karena kelahirannya, bukan. Ini sudah sunnahnya hari Senin, dan Senin ini bertepatan dengan lahirnya Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah berpuasa sengaja di hari kelahirannya, tapi puasa Senin Kamis, dan memang Senin itu pas kelahiran Rasulullah. Ini yang kadang salah disalahartikan, sehingga banyak ada orang yang pengen apa namanya? Saya mana paham namanya, tapi ingin meniru dengan melakukan puasa sunnah pada hari kelahiran dirinya. Padahal Rasulullah bukan mempuasai hari kelahirannya, tapi memang itu sudah diatur Senin Kamis, dan Senin itu hari kelahiran Rasulullah. Jadi bukan karena hari kelahirannya ya. Nah, ini diteliti oleh Syekh bahwa Senin di bulan Ramadan itu pada tahun tersebut ada jatuh pada tanggal 7, 14, 21 dan 28 ya. Sedangkan kalau kita perhatikan di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar sepakat para ulama dimulai dari malam 21, malam ganjil ya, diutamakan malam ganjil 21, 23, 25. Sehingga Syekh menghilangkan tanggal 7, 14 dan 28 karena Syekh Safiur Rahman ini meyakini malam Lailatul Qadar di malam ganjil. Sehingga beliau di dalam bukunya menyebutkan pengangkatan Muhammad sebagai nabi pada hari Senin tanggal 21 ya, di malam Ramadan bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya usia beliau saat itu 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut penanggalan Qamariyah. Sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari ini menurut penanggalan Syamsiah ya. Datanglah Jibril ya. Lalu Jibril datang dengan mengatakan,
Iqra ya Muhammad. Ya. Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa membaca. Ya, saya bukan qari, saya bukan orang yang bisa membaca. Sampai Jibril itu menyuruh Rasulullah, memaksa Rasulullah, karena di dalam hadisnya ini dikatakan Rasulullah Jibril sambil memeluk Nabi Muhammad, ya, sampai Nabi Muhammad mengatakan seolah-olah nyawa saya itu hampir lepas dari jasad, saking merasa sesak, ya. Dicoba kalau antum mengalami hati seperti ini di gua malam-malam terpencil gitu ya, yang nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba datang sesosok memeluk, Iqra ya Muhammad gitu, Iqra Panur gitu. Apa enggak kita terkencing-kencing di situ ya. Rasulullah mengatakan saya tidak bisa membaca sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali, ya. Dan dikatakan kata Rasulullah seolah-olah nyawa saya ini akan lepas, ya, dari jasad saat dicengkram oleh Jibril tadi, ya. Nah, ini ada, saya langsung bacakan sebuah hadis, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kisahnya tentang wahyu yang mula pertama turun, ya. Jadi datang Jibril dengan mengatakan, bacalah, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu dia melepaskanku sambil berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Lalu Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai ayat kelima, ya. Lalu setelah itu dengan kondisi yang puncak, ya, setelah mendapatkan kejadian yang luar biasa saat itu, Rasulullah dengan terseok-seok menuruni bukit, mendatangi rumahnya, ya, mendatangi istrinya Khadijah. Ini banyak pelajaran yang luar biasa, ya, dari peristiwa ini, terutama komunikasi antara Rasulullah dengan Khadijah. Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, selimuti aku, ya, selimuti aku. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, zambiluni, zambiluni. Lalu Khadijah, seorang istri yang luar biasa, ya, suami datang dengan kondisi pucat seperti itu, tidak banyak bertanya, tapi mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah, menyelimutinya, membiarkan, lalu memberikan air kepada Rasulullah dan memperhatikan sampai benar-benar Rasulullah mau diajak bicara. Ini hikmahnya luar biasa untuk para istri. Kalau suami datang malam-malam gitu ya, kondisi pucat, jangan diberondong dengan berbagai pertanyaan, ya. Dari mana lu malam ini nggak bawa apa-apa? Jangan ditanya dengan berbagai pertanyaan dulu. Biarkan dulu suami itu duduk, ya, menenangkan diri. Karena gini, ini ada sebuah ilmu. Anda dapat dari siapa gitu ya? Ilmu ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan masalah. Perempuan itu jika mendapatkan masalah, untuk mengurangi beban masalah tersebut, dia ingin menceritakan, ya, masalah tersebut kepada orang lain. Dengan menceritakannya, ini akan meringankan beban permasalahannya untuk perempuan. Tapi bagi laki-laki, ya,
saat punya masalah justru dia membutuhkan satu tempat privasi khusus. Kalau Anies Mata itu menggambarkan dia harus masuk sebuah gua, ya, sebuah gua. Biarkan dia untuk merenungi permasalahan tersebut, menyelesaikan permasalahan tersebut, jangan ditanya-tanya dulu. Beda. Makanya harus sama-sama memahami. Sebagai suami tentunya kalau istri datang banyak masalah terus curhat, dia harus dengerin. Resikonya punya istri seperti itu. Ya, kalau nggak bisa gitu nggak usah punya istri dulu. Dengarkan. Dan kadang-kala perempuan tuh nggak perlu solusi, yang penting didengerin. Benar nggak, Bu? Ya, biarkan aja. Oh, gitu ya, gitu. Begitu ya. Pokoknya ekspresi aja. Pasang aja ekspresi. Ada minyak biasa juga. Ada minyak mungkin ya. Minyak nggak apa-apa lah. Yang penting hadapi istri dengan jangan juga dicuekin gitu ya. Ngomong aja ngomong situ. Tinggal tidur misalnya, itu menyakitkan bagi seorang perempuan. Menyakitkan bagi seorang perempuan. Tapi dengarkan, ya, dengarkan aja. Kalau belum siap dengerin, ya stop dulu nih, ngantuk nih. Daripada dirumit sakit hati, lebih baik kita break dulu. Di pause. Di pause. Kadang-kala tidak perlu solusi istri itu, cukup didengarkan. Biasanya setelah didengarkan, 2-3 hari solusinya udah selesai sendiri. Dia cerita lagi, yang kemarin itu udah selesai sih, alhamdulillah. Tapi kalau suami beda, suami dapat masalah, ya ini juga istri harus paham. Saat kelihatan suami punya masalah, jangan ditanya-tanya dulu. Ini juga kita lihat bagaimana Ibrahim saat galau, gelisah meninggalkan Hajar. Ditanya-tanya sama Hajar kan, nggak dijawab. Karena bingung Ibrahim jawab apa. Setelah Hajar mengganti pertanyaannya, barulah Ibrahim menghadapi Hajar dengan mengiyakan. Itu laki-laki. Biarkan dulu. Ya. Biasanya laki-laki itu dia menceritakan masalahnya itu saat dia sudah menyelesaikan masalahnya. Dengan kebanggaannya dia cerita sama istrinya. Kemarin sebetulnya masalahnya gini nih, tapi alhamdulillah aku bisa menyelesaikannya. Gitu. Jadi kadang-kala ini juga untuk kita yang sudah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga perlu penting. Kadang-kala kita itu entah suami atau istri mengambil peran malaikat Raqib dan Atid. Iya. Datang suami berangkat ke kamar mandi, ambil handphonenya, saya buka, ini telepon kemana aja saya lihat, WA-nya mana, SMS siapa aja saya lihat, Sampai segitunya juga. Survei. Ada yang seperti itu. Begitu juga suami, saat istrinya masak, ambil handphonenya, ini ngapain aja nih, seolah-olah kita ingin mengawasi pasangan kita 24 jam, ya. Pasang aja CCTV di jilbabnya. Seperti itu memang. Sebetulnya kalau kita mau serahkan aja semuanya sama Allah, ya, mau serahkan aja semua sama Allah. Ini kan ada Raqib Atid yang nyata, baik kebaikan ataupun keburukan. Nggak usah kita dipusingkan dengan handphone pasangan kita, ya. Nggak usah. Banyak hal yang harus bisa kita lakukan daripada buka-buka handphone pasangan kita. Bisa kita tilawah, bisa kita murojaah dan sebagainya. Kadang-kadang kita disebutkan. Kalaupun pasangan kita melakukan sebuah kemaksiatan, itu akan dibalas oleh Allah. Percaya? Gak usah kita yang balas, Allah yang balas. Karena dia saat itu misalnya selingkuh. Suami ibu misalnya, nauzubillah, selingkuh. Itu nanti akan dapat balasan dari Allah. Dan Allah akan buka itu semua. Gak usah khawatir, percaya aja, ya. Percaya sama Allah. Allah sudah mengawasinya, dan pengawasannya lebih jeli dari kita. Ya kan? Kalau kita masih bisa dihapus-hapusnya. Allah jeli pengawasannya, ya. Allah lihat itu semua. Apa yang kita
kita ucapkan, kita WA, kita SMS, Allah mengamati itu semua, ya. Allah sangat teliti, dan itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan anggap itu hal yang sederhana, ya. Jadi percaya sama Allah, Allah yang mengawasi, ya. Jadi ini penting, ya, untuk kita semua. Keyakinan kita bahwa Allah akan membalas semua apa yang dilakukan oleh setiap pasangan kita, itu akan lebih menenangkan kita, ya, menenangkan kita. Pokoknya doa sama Allah, ya Allah, kutitipkan suamiku atau istriku kepadamu, ya, apapun yang terjadi, Kau yang Maha membalas. Atau jaga suamiku, jaga istriku, ya. Hah? Jadi, dan gimana Khadijah? Karena ini juga ada salah satu ahli sejarah mengatakan kenapa hikmah, salah satu hikmah Khadijah itu lebih tua usianya daripada Rasulullah, karena Khadijah ini punya kedewasaan, ya, punya kedewasaan, sehingga saat Rasulullah mengatakan demikian, begitu dewasanya Rasulullah dalam mensikapi apa yang terjadi, ya. Lalu Khadijah setelah Rasulullah terlihat tenang bertanya, ada apa suamiku? Lalu Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, aku khawatir terhadap keadaan diriku, ya, setelah menceritakan segala sesuatunya. Lalu Khadijah ini luar biasa, istri yang luar biasa menenangkan suaminya. Dikatakan demikian, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kan Nabi Muhammad ini khawatir bahwa yang datang ini setan atau jin gitu, ya, sehingga membuat seperti ini, ya, menggigit dan sebagainya. Ini istri yang luar biasa menenangkan suaminya. Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Karena ini adalah kebiasaan Rasulullah selama ini, ya. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Rasulullah kebiasaan seperti ini, ya. Jadi kata Khadijah, demi Allah, tidak, ya, ini bukan sebuah gangguan dari syaitan. Lalu Khadijah, ini ada dua versi. Ada salah satu versi yang Waraqah bin Naufal itu dipanggil ke rumah Khadijah dengan dituntun oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam kisah lain justru Khadijah yang menemui Waraqah bin Naufal, ya. Lalu Khadijah pergi ke Waraqah bin Naufal, ya, salah satu dari 3 orang yang bertauhid, ya. 3 orang itu siapa saja? Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr, dan Utsman bin Talhah, ya. Ini orang-orang yang bertauhid saat itu. Nah, dari Waraqah mendapatkan gambaran perjuangan ke depan. Ini di sini ada, ya. Jadi kata Khadijah kepada Waraqah menyampaikan demikian, wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu. Kalau Khadijah sama Waraqah ini sepupuan, ya. Jadi sebetulnya Rasulullah itu ke Khadijah itu kayak ke bibi sebetulnya, ya. Jadi disebutkan sini, wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu. Waraqah berkata kepada Rasulullah, apa yang pernah engkau lihat, wahai putri saudaraku? Rasulullah SAW mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, ini adalah namus yang besar. Namus ini kata lain untuk malaikat Jibril, ya. Waraqah mengatakan ini adalah namus yang besar yang diturunkan Allah kepada Musa, ya, yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, ya, andaikan saja aku masih hidup tak kala kaum mengusirnya. Jadi ada keinginan Waraqah saat wahyu itu turun, dia tuh sebetulnya pengennya masih muda dan juga ingin ikut membela, ya, masih hidup saat kaum Nabi Muhammad itu mengusir, ya. Katakan sini, andai saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tak kala kaum mengusir. Lalu Rasulullah bertanya, ya, benarkah mereka akan mengusirku?
pertanyaannya bukan sembarang pertanyaan. Karena Rasulullah selama ini ya dianggap orang yang terpercaya, ya didengar, ya pendapatnya, ya bahkan termasuk yang terbaik pada zaman saat itu. Maka kata Rasul bertanya, apakah mereka itu akan mengusirku dengan kondisi saya seperti ini? Lalu kata Warakah, benar. Tidak seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantu dengan sungguh-sungguh. Dan Warakah pun meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. Dikatakan dalam beberapa riwayat itu justru sebelum wahyu yang kedua turun, Warakah sudah meninggal dunia, ya, sehingga tidak sempat untuk mendapat bersahadat. Tapi dalam sebuah asar dikatakan Rasulullah melihat Warakah ini di surga karena akidahnya yang lurus, ya, dan tidak pernah menyembah berhala. Sehingga dari Warakah sebetulnya Nabi Muhammad sudah tahu gambaran ke depan dakwah yang akan dilaluinya itu sudah harus bersiap-siap menghadapi pengusiran dari kaumnya, ya. Setelah itu wahyu terputus, ya, seperti saya katakan yang paling masyhur ada sekitar 6 bulan, ya. Ada hikmah kenapa wahyu itu terputus agak lama, ya. Yang pertama adalah bagaimana, ya, Allah ingin mengembalikan dulu, ya, mengembalikan kondisi Rasulullah kepada kondisi sebelum menerima wahyu. Kan saat menerima wahyu sangat ketakutan, sehingga Nabi diupayakan terlepas dulu rasa takut tersebut. Yang kedua, hikmahnya agar punya kesiapan untuk menerima wahyu. Karena memang setelah wahyu yang pertama turun lalu terputus, Rasulullah merasa bingung. Rasulullah khawatir kalau pengangkatannya sebagai nabi Allah biarkan begitu saja tanpa ada SOP yang jelas. Ya kan bingung, ini mau ngapain saya? Setelah dianggap nabi ini mau ngapain, bingung. Sampai dikatakan, ya, dalam kisah ini Rasulullah sampai beberapa kali naik ke bukit dan berniat untuk menjatuhkan diri dari atas bukit, saking merasa bingung, ini mau ngapain saya sudah dianggap nabi tapi saya nggak jelas nih tupoksi saya ini ngapain. Ya, bingung, ya. Tapi saat itu Rasulullah ingin segera mengemban amanah ini karena memang ini bagian dari kegelisahan yang selama ini Rasulullah alami. Lalu saat Rasulullah sudah berniat untuk menjatuhkan diri di atas bukit, tiba-tiba Rasulullah tertahan dan Rasulullah melihat di langit itu ada satu singgasana, ya, yang muncul Jibril dalam bentuk aslinya. Jibril dalam bentuk aslinya itu dikatakan memiliki sayap 600 sayap. Dan Jibril mengatakan bahwa aku adalah Jibril dan engkau adalah Rasulullah. Saat Rasulullah menghadap ke barat, tidak tahan melihat Jibril, dia hadapkan wajahnya ke timur, Jibril juga ada di timur. Jadi Jibril itu meliputi seluruh langit, ya, di hadapan Rasul. Sampai Rasulullah menghadap kemanapun ada Jibril dengan nama aku adalah Jibril dan engkau adalah Rasulullah. Sehingga untuk yang kedua kalinya Rasulullah menggigil lalu turun, ya, datang lagi masuk ke rumah dan mengatakan Zamiluni selimut aku dan selimuti aku. Lalu turunlah surah Mudassir, ya, surah Mudassir yang kondisinya saat itu. Nah, ini kalau tadi akhlak itu pengangkatan sebagai nabi, Mudassir ini pengangkatan atau penobatan Rasulullah sebagai rasul, ya. Karena dikatakan di sini, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir, ya, bangun lalu berilah peringatan. Ya, sudah mulai ada perintah untuk memberikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir waruzza fahjur wa la tastakbir wa rabbika fasbir, ya. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah rohmu dan bersihkanlah pakaiannya dan tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah
kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Ayat 1 sampai 7 ya. Setelah itu turun surah Muzammil. Kalau ini Mudaththir untuk menyeru, Muzammil nanti lebih ke penguatan ruhiyah. Rasulullah diperintahkan untuk mulai membaca ayat Al-Quran, penguatan secara ruhiyah untuk persiapan menyebarkan dakwah ini. Lalu setelah itu turun surah Duha, surah Ad-Duha ya. Dan ini surah yang pertama turun secara lengkap adalah surah Ad-Duha ya, surah Ad-Duha. Karena dari Al-Alaq, Mudaththir, Muzammil ini hanya awal-awal surah saja yang turun. Ada beberapa hal yang ingin Anda tambahkan, sedikit penjelasan tentang pembagian turunnya wahyu. Jadi wahyu itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wahyu itu diturunkan dalam beberapa cara. Yang pertama tadi ya, ru'yat shadiqah, mimpi yang hakiki. Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Nabi. Seperti yang saya katakan, Rasulullah bermimpi terbitnya fajar yang menerangi bumi. Yang kedua adalah sesuatu yang dibisikkan ke dalam hati beliau tanpa dilihatnya. Ini seperti yang disabdakan oleh Nabi. Rasulullah pernah bersabda, Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam hatiku. Ini cara yang kedua. Tiba-tiba wahyu masuk ke dalam hatinya. Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam hatiku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, baguskanlah dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lambat datangnya rezeki sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Ini ada hikmah yang menarik ya tentang hadis ini. Dikatakan di sini, setiap jiwa tidak akan mati sebelum disempurnakannya rezeki. Ya, bahkan di sini disebutkan, baguskanlah dalam meminta, jangan kalian menganggap lambat datangnya rezeki sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah. Ini perlu saya sampaikan bahwa rezeki itu kita sudah ada kaplingannya masing-masing, ya. Dan ini tidak akan tertukar. Rezeki ini tidak akan tertukar. Sudah ada kaplingannya, sudah ada jatahnya, ya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana meraih rezeki tersebut. Diraih dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, rezekinya itu tetap segitu, nggak akan pernah berubah. Kalau misalnya kita diberikan pilihan, ini kita dapat uang jutaan tapi dengan cara yang haram, ya. Seolah-olah ini kan menyilaukan mata kita untuk mengambil dengan cara yang haram. Sesungguhnya rezeki itu tetap akan datang ke diri kita, entah kita cara memperoleh dengan halal ataupun haram. Begitu juga salah satu rezeki itu adalah istri atau suami. Ya. Istri atau suami itu adalah rezeki. Ya. Apalagi kalau namanya rezeki. Maksud saya gini, istri, suami atau jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan tertukar. Yang harus dipahami adalah bagaimana kita cara meraih jodoh tersebut. Apakah cara meraihnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Jodohnya nggak akan berubah, itu juga. Iya, nggak akan tertukar. Tetap itu sudah ada catatannya, ya, sudah ada jatah kita, ya. Entah sekarang kita cara mengambil jodoh itu apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Misalnya anak-anak muda sekarang apakah dengan cara berpacaran, ya, atau dengan langsung ta'arufan, ya, itu kan pilihan. Jodohnya mungkin itu juga, tapi caranya kita mengambil dengan cara yang mana. Jadi kalau kita yakin terhadap jodoh tersebut, berhati-hati saja kita, ya, untuk menjaga semuanya, menjaga lisan kita, pandangan kita, bahkan menjaga handphone kita. Iya, karena kadang handphone juga bisa menjadi salah satu ujian kita, ya.
memang perlu jidia untuk membatasi untuk berpisah dengan handphone gitu ya. Jadi ini juga hati-hati ya. Kata-kata kita di komentar WA, Facebook dan sebagainya. Ini juga harus dijaga. Ya kita semua harus menjaga. Termasuk mungkin saya pribadi juga harus menjaga dengan ini semua karena tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut juga menimpa kita semua ya. Nah, entah caranya dengan cara yang halal ataupun haram, insya Allah itu akan tetap kita dapatkan dan akan lebih bahagia kita saat mendapatkan pasangan kita dengan cara yang halal, ya, dengan tidak bermaksiat kepada Allah, ya. Ya, insya Allah nggak akan kemana lah jodoh itu. Kalau udah datang itu nggak akan lari pindah, ya. Terutama kalau kita tempuh dengan cara-cara yang Allah itu akan lebih membahagiakan kita. Demikian, ini ada waktu 10 menit untuk tanya jawab.